Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar sejarah, para pembelajar sejarah. Pada video ini kita membahas tentang dasar-dasar penelitian sejarah, ya. Bagaimana proses membentuk sebuah cerita sejarah secara ilmiah. Inilah yang disebut dengan dasar-dasar penelitian sejarah. Semoga video ini bisa dipahami, ya, bisa dimengerti, dan membuat kita menjadi orang-orang yang kritis terhadap berbagai macam peristiwa sejarah. Sehingga video ini ya, diharapkan bisa membuat kita lebih jernih ya, dalam melihat sejarah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, sudah like dan share video ini, sehingga mudah-mudahan ya video ini bisa menyebar ke berbagai orang dan bisa dipahami oleh banyak orang. Kita melakukan penelitian sejarah tentu harus mengikuti tahapan penelitian sejarah. Nah, dalam tahap penelitian sejarah ini ada yang disebut tahap 1, yaitu heuristik, ya. Mencari dan menemukan fakta-fakta sejarah di lapangan, baik di daerah tempat terjadinya peristiwa maupun di tempat-tempat lain yang menjadi sumber bagi penelitian sejarah. Tahap yang kedua, nah ini alurnya setelah heuristik nanti ada tahap verifikasi terhadap fakta dan data. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap interpretasi, ya, yaitu seorang sejarawan harus menginterpretasikan ya apa yang ditemukan di lapangan ketika dia melakukan proses penelitian terhadap satu peristiwa sejarah. Nah, baru terakhir dilanjutkan dengan tahap historiografi atau penulisan kisah sejarahnya. Nah, inilah 4 tahapan penelitian sejarah yang biasa dilakukan oleh para sejarawan. Nah, karena itu nanti kita bahas ya per tahap secara lebih jelas lagi. Ya, mudah-mudahan dijelaskan secara singkat dan padat dan mudah dimengerti. Nah, tahap yang pertama ini tadi adalah tahap heuristik, yaitu proses seorang sejarawan mencari dan menemukan bukti-bukti sejarah. Karena bukti-bukti sejarah itu pasti banyak, ya. Nah, ini terkait dengan waktu. Makin lama makin sulit menemukan bukti-buktinya. Karena itu, ya, tentu saja bagi seorang sejarawan itu adalah tantangan yang harus dia lalui. Mencari dan menemukan bukti-bukti sejarah suatu peristiwa yang ditelitinya. Nah, yang dia cari ini adalah baik sumber sejarah yang tertulis maupun sumber sejarah berbentuk benda-benda. Juga kalau ada sumber-sumber sejarah yang bersifat lisan. Nah, ini penting ya, karena bagaimanapun ya, tidak mungkin membuat sebuah kisah sejarah tanpa ada bukti-buktinya. Bagaimana dia bisa mengembangkan analisisnya terhadap peristiwa yang terjadi kalau data-datanya, kalau bukti-buktinya belum ditemukan. Sejarah bukan sebuah dongeng, tapi sebuah ilmu yang harus berdasarkan kepada bukti-bukti. Nah, baik itu yang sifatnya tertulis ya, berbentuk benda ataupun lisan. Nah, terutama dari pelaku dan saksi sejarah. Sumber yang tertulis yang dicari oleh seorang sejarawan, kalau zaman purba mungkin sudah tidak ada. Nah, inilah yang sulitnya ya.
kesulitan bagi seorang sejarawan. Tapi kalau di zaman-zaman yang agak kemudian, apalagi yang ada tulisan, ya, maka yang berbentuk laporan-laporan rahasia, misalnya kalau di Indonesia laporan-laporan rahasia pejabat Belanda gitu ya. Nah, itu menjadi sumber tertulis ya. Laporan-laporan umum yang dilaporkan oleh para pejabat gitu yang sifatnya terbuka. Nah, ini juga menjadi sumber tertulis. Bahkan kalau zaman sekarang ada kuesioner tertulis misalnya. Nah, bentuk-bentuk kuesioner tertulis dan jawabannya itu menjadi sumber sejarah. Dokumen-dokumen pemerintah, ya, peraturan-peraturan pemerintah. Nah, ini menjadi bukti tertulis bagi seorang sejarawan. Kemudian yang di koran, di media gitu ya, pernyataan-pernyataan opini yang berbentuk tulisan seperti di koran dan majalah itu juga menjadi bukti sejarah. Ya. Catatan pelaku dan saksi sejarah misalnya. Muhammad Hatta menuliskan kisahnya pada saat detik-detik proklamasi. Nah, itu menjadi bukti sejarah. Orang yang menyaksikan satu peristiwa sejarah, kemudian dia menuliskan kisah peristiwa itu juga menjadi saksi sejarah. Nah, misalnya ada buku laporan dari Banaran. Nah, itu bukti dari pelaku sejarah gitu ya. Kemudian laporan perjalanan. Nah, ini biasanya banyak dilakukan oleh para pejabat kolonial Belanda. Kemudian para penyebar Injil. Nah, mereka menuliskan pengalaman mereka, ya, perjalanan mereka ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, laporan-laporan mereka ini bisa menjadi sumber tertulis. Nah, ada satu contoh misalnya Ibnu Battuta, ya, seorang penjelajah dari Timur Tengah. Dia menuliskan kisah perjalanannya. Nah, ini merupakan sumber tertulis bagi seorang sejarawan. Ya. Kemudian ada Tom Pires, ya. Nah, itu juga catatan-catatan yang mereka buat selama perjalanan mereka itu menjadi sumber tertulis. Nah, majalah, koran gitu ya. Kemudian cerita rakyat yang berbentuk tertulis. Nah, itu menjadi sumber tertulis yang sangat-sangat penting bagi seorang sejarawan. Nah, kalau di era sekarang ini banyak bukti-bukti digital ya. Ijazah, sertifikat, kemudian KTP, isi WhatsApp. Nah, itu menjadi bukti sejarah ya. Sehingga walaupun ya, zaman berubah, tapi kalau masih berbentuk tulisan, nah ini menjadi sumber tertulis yang penting di dalam penelitian sejarah. Contoh lain misalnya apa? Laporan-laporan perjalanan dinas atau laporan seorang agen intelijen. Nah, dia melaporkan keadaan suatu negara kepada lembaganya gitu ya. Misalnya laporan CIA, KGB atau yang lain-lain. Nah, itu menjadi bukti tertulis bagi seorang sejarawan. Walaupun sifatnya dirahasiakan ya. Tapi kalau seorang sejarawan mendapatkan bukti tertulis itu, nah itu menjadi sumber tertulis. Nah, ini harus kita pahami betul bahwa yang disebut dengan sumber sejarah tertulis itu adalah sumber sejarah yang berbentuk tulisan. Nah, yang masuk kategori sumber-sumber benda ini diantaranya ada artefak ya, benda-benda peninggalan masa lalu. Ada mata uang, ini banyak ditemukan baik di dasar laut ya, kemudian yang ada di dalam tanah, sehingga ketika ada proses pasti ditemukan mata uang gitu ya. Kemudian banyak juga ditemukan pecahan keramik ya. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sekarang banyak ditemukan reruntuhan bangunan candi ya. Kemudian ada fosil-fosil, baik fosil manusia, fosil binatang gitu ya. Kemudian senjata-senjata, manik-manik, gerabah, menhir, pakaian dan segala macamnya. Nah, ini sumber-sumber benda ini memberikan
gambaran yang lebih menjelaskan masa lalu itu seperti apa. Mata uang itu bisa menceritakan dari mana sumbernya, dibuat dari bahan apa, digunakan dalam rangka apa, lalu mata uang ini ditemukan di mana, bisa diketahui dia menyebar ke daerah mana saja, sehingga bisa diketahui demografis pengguna mata uang itu. Ya. Pecahan keramik juga bisa diteliti ya, dari bahannya apa, dibuat di daerah mana, menyebar ke daerah mana gitu. Apakah melalui pemberian atau dijual belikan, sehingga memberikan gambaran ekonomi masyarakat di masa lalu. Kemudian kayak reruntuhan bangunan misalnya. Itu bahannya dulu dibuat dari apa ya, berapa lama gitu. Kemudian bangunan ini digunakan untuk apa? Bagaimana ciri khas dari bangunan ini? Itu bisa menceritakan masa lalu. Ya. Kemudian senjata misalnya yang ditemukan. Senjata ini digunakan untuk apa? Apakah untuk perang atau untuk ritual saja? Senjata ini dibuat dari bahan apa gitu ya? Adanya di daerah mana saja? Ini memberikan lebih situasi yang lebih jelas tentang masa lalu ya. Senjata-senjata yang digunakan itu bisa menggambarkan bagaimana peperangan di masa lalu. Kemudian keterampilan bela diri apa yang memungkinkan penggunaan senjata-senjata ini. Jadi dari benda-benda sejarah ini, seorang sejarawan bisa mengekspos masa lalu itu menjadi lebih jelas lagi. Yang kalau tidak ada sumber bendanya kurang jelas, maka dengan sumber benda ini akan lebih jelas lagi bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu terbentuknya. Kemudian seorang sejarawan itu sangat membutuhkan sumber lisan. Ya. Sumber lisan ini bisa didapat dari kesaksian pelaku sejarah, kesaksian saksi sejarah, ya. Atau bisa juga bentuknya wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah. Wawancara dengan seorang ahli yang betul-betul ahli tentang suatu peristiwa sejarah. Atau pidato dari pelaku dan saksi sejarah. Jadi sumber lisan ini adalah sumber yang memang berasal dari lisan pelaku atau saksi atau orang-orang yang dianggap ahli. Gitu. Kenapa sumber ini penting? Ya, karena sejarawan itu bisa melihat ya cerita bisa menjadi lebih detail lagi kalau diuraikan oleh pelaku sejarah atau oleh orang yang menyaksikan sejarah ya. Alasan mereka melakukan sesuatu itu bisa menggambarkan logika berpikir dari pelaku sejarah ya. Kenapa dia mengambil satu keputusan? Latar belakang keputusannya itu bisa diungkap melalui proses tanya jawab atau wawancara dari pelaku sejarah. Jadi sumber-sumber lisan ini menjadi sangat-sangat penting bagi seorang sejarawan sehingga dia bisa melihat ya, menggambarkan ya, kesaksian dari orang-orang yang menjadi pelaku dan saksi sejarah. Ekspresi mereka ya, itu bisa menggambarkan siapa mereka. Gitu ya. Ideologi mereka apa? Alasan mereka apa? Gitu ya. Tujuan mereka apa. Jadi dengan adanya kata-kata lisan dari pelaku dan saksi sejarah, peristiwa demi peristiwa ya bahkan urutan peristiwa itu bisa digambarkan menjadi lebih jelas lagi. Itu sangat sulit bagi kita kalau pelaku dan saksi sejarahnya bungkam semua. Apa yang terjadi mereka tutupi. Ini sejarah menjadi tidak jelas. Tapi kalau pelaku dan saksinya ini bercerita, maka
peristiwa yang terjadi itu menjadi tergambarkan menjadi lebih jelas, walaupun itu sudut pandang dari pelaku dan saksi sejarah. Tapi inilah bagian penting di dalam proses membuat kisah sejarah. Adanya sumber lisan dari pelaku dan saksi sejarah, ya, atau orang yang memang ahli tahu betul tentang sejarah tersebut. Nah, apalagi kalau kita mendengarkan langsung pidato mereka. Contohnya pidato Presiden Soekarno setelah dilantik jadi presiden misalnya. Atau pidato Presiden Soeharto ketika dia mundur ya, sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ekspresi mereka waktu itu seperti apa, itu menjadi jelas bagaimana gambaran situasi politik masa itu, gitu ya. Nah, inilah yang penting bagi seorang sejarawan, ya. Jadi untuk melihat kepribadian dari pelaku sejarah, saksi sejarah, gitu ya, kemudian mentalitasnya seperti apa, kecerdasannya seperti apa, maka kesaksian langsung dari pelaku dan saksi sejarah ini memberikan gambaran yang makin utuh terhadap suatu peristiwa sejarah. Tahap yang kedua ini sering disebut dengan tahap verifikasi. Verifikasi terhadap sumber, ya. Jadi diuji sumber-sumber sejarah yang ditemukan ini, ya. Nah, untuk bisa melakukan verifikasi ada dua tahapan. Yang pertama disebutnya kritik intern, ya. Jadi verifikasi, ya, menguji data ini benar apa palsu, ya. Jadi yang aslinya yang mana, gitu. Nah, apakah itu berbentuk data? Nah, data itu diuji, benar nggak data ini asli? Jangan-jangan ini palsu, gitu. Atau benar nggak ini teksnya? Jangan-jangan ini hanya fotokopian atau editan kalau zaman sekarang. Jadi bagi seorang sejarawan, ya, melakukan kritik intern terhadap data-data yang ditemukan ini untuk menguji asli atau enggaknya, gitu. Soalnya bisa jadi, ya, kecerdasan orang bisa membuat data palsu, ya. Banyak ijazah yang dipalsukan. Karena itulah harus ada pengujian, benar enggak data ini, ya. Benar enggak ini ijazah ini. Ini jangan-jangan ini hanya fotokopian atau hasil scanan. Nah, jadi seorang sejarawan harus punya kemampuan meneliti data yang benar. Harus bisa membedakan mana data yang asli, mana data yang palsu, gitu. Seperti seorang ahli IT. Mana HP yang asli, produk dari sebuah merek, mana produk yang palsunya. Nah, karena itulah, ya, penting bagi seorang sejarawan jangan sampai dia terjebak kepada data yang palsu. Karena kalau dia mendapat data yang palsu kemudian dia terima, nah maka ceritanya nanti jadi cerita yang palsu. Padahal tujuan sejarah adalah mengungkapkan cerita yang benar. Karena itu datanya harus benar. Harus betul-betul aslinya. Nah, inilah yang disebut dengan kritik intern. Selesai dengan data yang sudah teruji atau lolos dari kritik intern, maka seorang sejarawan harus melakukan kritik ekstern. Data yang sudah diuji keasliannya itu dibutuhkan apa enggak ketika dia meneliti suatu masalah. Contoh, kita meneliti sejarah proklamasi. Mana teks yang dibutuhkan? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia
atau teks proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, ternyata yang dibutuhkan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi kemerdekaan Amerika itu bisa disisihkan dulu. Jadi tidak diambil. Yang diambil adalah data yang dibutuhkan saja. Nah, inilah yang disebut dengan kritik ekstern. Ya, jadi dibutuhkan enggak? Ya, sesuai enggak dengan topik penelitiannya, dengan masalah yang ditelitinya. Jadi hanya mengambil data-data yang sesuai dengan kebutuhan yang akan ditelitinya. Kalau yang tidak dibutuhkan, nggak usah diambil. Karena buang-buang waktu, sia-sia, karena tidak dipakai. Gitu. Nah, inilah pentingnya melakukan verifikasi atau melakukan kritik ekstern. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi, ya. Menafsirkan fakta dan data yang telah teruji kebenarannya, ya. Nah, tugas seorang sejarawan harus bisa menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan. Harus bisa menafsirkan data-data yang ditemukan. Nah, dalam foto di gambar ini kita bisa melihat ukuran tengkorak manusia yang beberapa kali lipat dari ukuran peneliti sejarah yang sedang melakukan ekskavasi. Nah, ini harus ditafsirkan ini manusia raksasa, ya, atau bukan. Jadi gambar-gambar yang ada, benda-benda yang ada harus bisa diinterpretasikan. Ya. Seperti seorang gadis. Ketika ada seorang pemuda yang selalu memandangnya terus, ya, selalu berusaha tersenyum ketika mereka beradu pandang. Ini harus ditafsirkan bagaimana? Cinta, ya, naksir berat, ingin dipacarin, ya, atau dia punya penyakit jiwa. Nah, seorang gadis harus bisa menafsirkan senyuman dari orang tersebut, gitu. Nah, bukan cuma gerakan yang bisa ditafsirkan, tapi juga tingkah laku, ya, perilaku, sikap mental, ya. Benda ini warnanya apa, tujuannya seperti apa, itu harus bisa ditafsirkan. Ya. Seorang sejarawan juga harus bisa menafsirkan warna-warna, gitu ya. Nah, ini kemampuan menginterpretasikan harus dimiliki oleh seorang sejarawan, karena memang ada fakta data, ya, yang butuh penjelasan lebih rinci dan harus diinterpretasi dulu oleh seorang sejarawan. Gitu. Dan memang ini pekerjaan yang lumayan sulit menginterpretasikan benda-benda, ya. Pekerjaan yang sangat berat bagi seorang sejarawan adalah menafsirkan kata-kata. Dia harus melakukan konten analisis, ya, menganalisis kata demi kata dari para pelaku sejarah. Dan inilah bagian pekerjaan yang memang sangat sulit. Dia seperti seorang sejarawan harus seperti seorang politisi. Kata demi kata yang dimaksud oleh lawan politiknya itu apa maksudnya? Tujuannya apa? Dampaknya apa? Gitu. Nah, seperti ini misalnya dalam teks proklamasi, ya, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, hal-hal mengenai pemindahan kekayaan, ya, mirip tapi ini beda makna. Nah, karena itulah seorang sejarawan harus bisa menafsirkan kalimat demi kalimat,
apa yang diucapkan oleh para pelaku dan saksi sejarah. Nah, inilah bagian yang sangat-sangat krusial. Ya. Salah menafsirkan akan salah lagi nanti bentuk cerita sejarahnya. Karena itu, ya, seorang sejarawan tidak boleh terburu-buru dalam menafsirkan kata-kata yang diucapkan oleh para pelaku sejarah. Nah, tahap yang keempat dalam langkah-langkah penelitian sejarah adalah tahap historiografi atau tahap penulisan kisah sejarah. Nah, sejarah ini bisa ada itu kalau dibuatkan kisahnya. Orang tidak akan tahu peristiwa sejarah kalau tidak ada yang mengisahkan. Dan tugas seorang sejarawan setelah dia menemukan fakta dan data yang sudah teruji kebenarannya, dia sudah verifikasi kebenarannya, sudah diinterpretasikan, maka dia harus menyusun ulang sejarah itu. Dia harus membuat cerita sejarah berdasarkan fakta-fakta, data-data yang sudah betul, yang sudah benar, yang sudah teruji, dan sudah diinterpretasikan. Nah, kecerdasan seorang sejarawan adalah bagaimana dia menulis kisah sejarah itu secara menarik. Tentu dengan fakta dan data sejarah yang akurat. Disinilah ya, maka alur cerita dengan data dan fakta yang ditemukan harus betul-betul rasional. Harus melalui proses analisis yang mendalam dan kritis. Dia harus bisa disimpulkan inti-intinya. Urutan ceritanya harus jelas. Kronologinya harus jelas. Karena orang hanya mau cerita sejarah yang masuk akal. Nah, disinilah pentingnya historiografi. Nah, penulisan kisah sejarah ini adalah mungkin bagian yang lumayan lama. Tapi yang lebih lama lagi adalah proses mencari fakta dan data sejarahnya. Nah, ini Profesor Deliar Nur gitu ya, dia melakukan proses yang cukup lama untuk meneliti sejarah Indonesia, tepatnya sejarah gerakan modern Islam di Indonesia. Nah, Peter Carey ya, untuk menulis buku Perang Diponegoro atau Perang Jawa gitu ya, yang dia tulis dalam buku yang disebut Kuasa Ramalan, ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Dia harus meneliti ke museum-museum yang ada di Jogja, Solo. Dia harus banyak mewawancarai sumber-sumber sejarah yang ada di kawasan Jogja dan Solo. Dia juga bolak-balik ke Perpustakaan Nasional, bolak-balik ke museum-museum dan perpustakaan yang ada di Jogja, kemudian ke Paris, ke Amsterdam, ke Belanda, ke New York. Ya, dia juga harus ke Ujung Pandang. Nah, perjalanannya ini membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, gitu ya. Dan hasilnya adalah buku yang lebih mengungkapkan Perang Diponegoro secara lebih jelas, baik dari sudut Indonesianya maupun dari sudut Belandanya. Dan karena itu ya, tahap historiografi ini menentukan cerita sejarahnya akan seperti apa. Maka bagus tidaknya seorang sejarawan bisa dilihat dari
bagaimana dia memenuhi langkah-langkah dalam proses penelitian sejarah. Karena itu, terima kasih ya bagi yang sudah memahami tahap-tahap penelitian sejarah ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ke depannya ya, bisa menjadi orang-orang yang kritis ya terhadap berbagai peristiwa, menjadi orang-orang yang mampu menganalisis peristiwa secara lebih detail gitu ya. Dan mudah-mudahan diberikan pemahaman terhadap hukum-hukum sejarah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum, jangan lupa subscribe dulu channel video ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan wawasan, keilmuan ya, diberikan kemudahan memahami ilmu dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.